Annyeong kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal review dan sedikit jelasin dari buku yang udah aku baca, penanganan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Ini bukunya ya. Buku ini dari Profesor Dr. Haji Ahmad Baidawi. Stay tune ya, didengerin agar kalian ngerti tentang penanganan efektif, bimbingan, dan konseling di sekolah. Cocok nih buat guru-guru ataupun calon guru. Stay tune. Kenapa aku ambil buku ini? Soalnya itu buat melakukan bimbingan dan konseling agar lebih efektif, kita harus belajar dan membaca buku itu. Tentunya melakukan bimbingan tidak boleh gerasa gerusu atau sejalannya aja. Agar lebih efektif, maka kita harus belajar. Nah, di dalam buku ini itu ada 9 bab. Nah, di 9 bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita bahas yang pertama. Sebelum melakukan bimbingan atau memberikan pelayanan yang efektif, maka kita harus mempelajari tentang apa itu manajemen, organisasi, dan juga administrasi yang ada pada BK di sekolah. Yang pertama, administrasi, manajemen, dan organisasi BK di sekolah. Manajemen dan organisasi BK itu sebagai sebuah wadah atau tempat untuk mencapai tujuan, sedangkan cara, proses, merumuskan tujuan, lalu pengendalian proses, pembagian tugas, itu semua dicakup atau dirangkum menjadi sebuah administrasi. Tentu setelah mengetahui itu semua, kita lanjut ke manajemen penanganan efektif. Nah, dalam manajemen penanganan efektif ini ada prinsip-prinsipnya loh. Prinsipnya itu, 1. Saat membuat programnya yang mudah dibuat atau dilakukan. Tentu saat melakukan untuk mencapai tujuan, kan ada program tuh. Lah, program-programnya itu jangan yang sulit dilakukan ataupun sulit yang dibuat, karena untuk mencapai tujuan perlu sebuah koordinasi dan kerjasama. Jika sulit kan nanti akan susah mencapai tujuannya. Yang kedua adalah menggunakan alat perlengkap seadanya. Kan kadang ada tuh di sekolah alat-alatnya itu kurang, maka si pembimbing atau guru di BK ini itu harus memutar otak dan melakukan bimbingan dengan alat yang seadanya aja. Tidak boleh merengek bahwa ya gimana mau berhasil soalnya alatnya kurang. Gak boleh kayak gitu. Di BK guru pembimbing itu harus memutar otak bagaimana bimbingan tetap berhasil tetapi menggunakan alat yang seadanya. Yang ketiga, program yang mudah diimplementasikan. Nah, setelah membuat program yang mudah nih, terus kalau kita harus berpikir program ini tuh mudah diimplementasikan atau mudah dilakukan atau enggak. Kalau enggak, ya gimana dong? Hanya ada program tapi kita nggak bisa ngelakuinnya. Jadi program itu harus dipikirin matang-matang, mudah dibuat dan juga mudah diimplementasikan. Terus program yang pelaksanaannya tuh harus fleksibel. Maksudnya tuh ya fleksibel gitu. Mudah dilakukan di mana aja, nggak harus ada alat ini. Program yang kayak gitu tuh sulit, belum tentu kan ada dananya di sekolah itu dan belum tentu ada alatnya di sekolah itu. Jadi saat membuat program itu harus yang fleksibel. Terus penciptaan suasana kerjasama. Nah, kerjasama ini dibangun oleh guru-guru pembimbing dan juga pihak-pihak pendukung. Nah, setelah mengetahui prinsip itu, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh BK sebelum
memulai sebuah kegiatan. Yang pertama itu melakukan penelaahan kebutuhan siswa atau warga sekolah. Si guru pembimbing atau guru BK ini harus melakukan penelaahan, menelaah siswa ini kira-kira butuh apa ya, warga sekolah ini kira-kira paling membutuhkan layanan seperti apa ya, harus seperti itu. Lalu menentukan kebutuhan pokok siswa dan warga sekolah. Setelah menelaah kebutuhannya ini. Tapi dari semua kebutuhan itu, kebutuhan pokoknya yang mana? Lalu memilih prioritas. Setelah ini kebutuhan pokoknya A, B, C, D. Nah, yang paling diprioritaskan tuh yang mana? Yang paling butuh banget tuh yang mana? Harus melakukan itu. Baru deh BK bisa melakukan sebuah kegiatan layanan atau bimbingan. Nah, setelah itu untuk penanganan atau melakukan layanan bimbingan ada dengan 2 cara, yakni penanganan secara massal dan melalui saran, ada juga penanganan secara individu. Nah, kalau penanganan secara massal dan melalui saran ini, penanganannya itu berarti kemampuan menggunakan semua sumber administrasi dan organisasi bimbingan dalam manajemen satuan layanan itu. Maksudnya itu kalau kita melakukan bimbingan massal ya, kita tuh harus mengerahkan semua manajemennya, menggunakan semua sumber administrasi yang ada untuk memanajemen penanganan massal itu. Nah, kalau pribadi satu-satu gitu, nah kita kan nggak harus mengerahkan semua tenaga atau pihak-pihak pendukung, tapi kita lebih fokus ke satu anak. Penanganan efektif itu ada beberapa. Penanganan massal tadi, terus penanganan secara individu, ada juga penanganan tekanan utama, penanganan efektif tekanan utama, penanganan efektif tekanan khusus. Nah, untuk melakukan penanganan efektif tekanan utama ini, pembimbing atau si guru BK ini harus melalui tahapan, yaitu penyiapan program, terus implementasi program, dan evaluasi. Nah, tiap hal tersebut harus ada informasi, terus keperluan dan keputusan dan tindakan. Jadi harus ada dari penyiapan, implementasi, dan evaluasi program itu harus ada sebuah informasi antara si pembimbing dengan si sasaran utama atau siswanya, itu harus ada informasi. Terus setelah bertukar informasi itu ada keputusan. Jadi kamu punya masalah ini tuh harus kayak gini ya, kayak gitu. Terus dan tindakannya, setelah kamu punya masalah ini, jadi kamu tuh saran saya tuh gini dan harus melakukan ini. Nah, itu tindakan yang dilakukan oleh pembimbing untuk si sasaran utama itu. Nah, hal-hal tersebut tuh harus memiliki kelompok atas, kelompok bawah, dan kelompok tengah. Sedangkan penanganan efektif tekanan khusus bertujuan ini bertujuan lebih ke diri atau khusus untuk diri sendiri. Nah, tahapan yang ada dalam tekanan khusus ini itu ada tujuan yang bermakna bagi subjek, proses mencari dan menemukan diri sendiri, terus hasil berupa pemahaman, perubahan, dan perkembangan, lalu pemantapan hasil itu sendiri. Nah, lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu kriterium utama dalam penanganan. Dalam suatu penanganan bimbingan pasti ada kan kriteria tunggal atau kriterium yang mana akan membawa sukses atau berhasil tidaknya suatu bimbingan. Hal ini tergantung dari input, proses, dan hasil penanganan itu sendiri. Jadi kriteria atau kriterium dalam bimbingan itu semuanya tuh bergantung dari
dari awal input, terus proses bimbingan, dan hasil dari bimbingan tersebut atau hasil penanganan itu. Nah, setelah mengetahui tentang tentang apa-apa saja dan tahapan-tahapan apa saja dalam melakukan bimbingan, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu guru pembimbing sebagai instrumen utama. Kenapa sih dianggap sebagai instrumen utama? Karena kedudukan sebagai instrumen utama itu adalah sebagai perencana, pelaksana, pengelola, dan pengendali dari sebuah bimbingan itu. Nah, makanya guru pembimbing itu melakukan perencanaan, terus pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendali dari bimbingan itu maupun saat membuat program. Lalu mengambil ide, yang selanjutnya adalah mengambil ide menjadi tindakan. Nah, si instrumen utama atau guru pembimbing ini tidak hanya saya punya ide nih tentang gini lah, tidak hanya sebatas ide dan perencanaan. Oh, nanti bimbingan ini seperti ini, nggak hanya seperti itu, tapi harus berani mengambil tindakan. Oh, saya punya ide seperti ini, maka kita harus melakukan hal ini untuk bimbingan ini agar lebih efektif. Oh, saya mengatasi atau kemarin melayani bimbingan kepada siswa. Nah, si siswa ini mempunyai masalah ini, tapi kemarin saya belum melakukan tindakan. Maka sekarang saya punya ide nih buat memutuskan atau membantu masalah si siswa ini. Nah, tidak hanya ada di kepala saja, tetapi si pembimbing atau guru pembimbing ini harus melakukan atau harus bertindak untuk mengatasi masalah itu. Jadi tidak hanya angan-angan saja. Setelah melakukan tindakan, terus melakukan bimbingan, dalam melakukan perencanaan untuk membuat sebuah program ataupun bimbingan tuh ada modelnya. Nah, yang pertama, model sederhana dalam sistem perencanaan organisasi bimbingan harus memberikan sebuah layanan, sambutan pada subjek yang dituju atau pada sasaran yang dituju, yaitu siswa atau warga sekolah. Nah, tidak lupa penting untuk si guru pembimbing ini berkomunikasi kepada si subjek atau peserta didik ataupun warga sekolah. Penting banget untuk berkomunikasi, memberi umpan balik kepada cerita mereka ataupun permasalahan mereka. Setelah melakukan perencanaan, maka nanti akan ada evaluasi, baik dari evaluasi pelaksanaan dari bimbingan itu ataupun evaluasi untuk kemajuan kedepannya itu bagaimana. Setelah evaluasi kemajuan, anak ini sudah mampu memecahkan masalahnya, anak ini sudah aktif. Nah, kita mengevaluasi kemajuan apa saja setelah bimbingan terhadap anak itu. Baru dari evaluasi pelaksanaan itu dan evaluasi kemajuan itu, nanti akan ada evaluasi hasil. Nah, setelah tentang membahas manajemen, administrasi, dan organisasi dan awal-awal tentang tahapan-tahapan ataupun apa saja sih yang harus disiapkan untuk melakukan bimbingan secara efektif, kita lanjut ke bab 2, yaitu pengambilan keputusan dalam penanganan efektif. Nah, pengambilan keputusan ini tidak perlu cepat-cepat, tapi harus cepat dan tepat. Jadi intinya itu tidak boleh gerasah-gerusuh, sudah saya ngambil keputusan A, tapi tidak dipikirkan apa sih akibatnya nanti. Sehingga dalam hal ini kita akan membahas tentang variabel apa saja sih yang dibutuhkan dalam perencanaan penanganan efektif itu. Ada 4 variabel nih. Yang pertama, satuan layanan dan satuan kegiatan perencanaan program. Nah, hal ini harus sesuai dengan karakter dan kebutuhan sasaran. Jadi satuan layanan itu harus sesuai gitu atau lurus dengan karakter dan kebutuhan sasaran itu.
Jangan kebutuhan dan karakter si sasaran itu A, tapi nanti satuan layanannya ngambil B, kan tidak sesuai. Lalu variabel yang kedua adalah manajemen siklus implementasi program. Nah, ini maksudnya tuh bagaimana program disosialisasikan dan pelaksanaan pencapaian hasil serta tindak lanjut. Yang ketiga adalah manajemen saluran penanganan, yaitu menghidupkan, memberdayakan, serta mengendalikan fungsi saluran itu. Yang keempat adalah evaluasi untuk memberikan informasi proses dan hasil, yaitu untuk mengukur proses dan hasil apakah bimbingan itu ada manfaatnya atau enggak, atau cuma dibuat atau cuma bimbingan tapi nggak ada hasilnya. Jadi dibutuhkan evaluasi untuk memberikan informasi proses dan hasil. Yang selanjutnya adalah keputusan dalam memanajemen siklus implementasi program. Dalam keputusan dalam memanajemen ini itu harus ada tahapan siklus, terus satuan-satuan layanan dan kegiatan pendukung apa saja sih yang akan dimasyarakatkan atau disosialisasikan dan kapan, terus bagaimana caranya program itu akan disosialisasikan. Nah, semua itu harus direncanakan terlebih dahulu dan dimanajemenkan baru diimplementasikan. Nah, yang selanjutnya adalah keputusan dalam memanajemen saluran penanganan. Nah, ini tuh menggiatkan fungsi-fungsi keputusan dalam memberdayakan dan mengendalikan sebuah personil dalam melaksanakan saluran penanganan itu. Jadi tuh memaksimalkan fungsi-fungsi dan keputusan dalam untuk memperdayakan dari tuh personil-personil yang ada. Kan kayak guru pembimbing tuh nggak sendirian, ada personil-personilnya atau pendukung-pendukungnya nih. Nah, untuk keputusan dalam manajemen saluran penanganan ini itu dibutuhkan untuk menggiatkan si personil-personil ini melaksanakan program itu atau sebagai pelaksana saluran penanganan itu. Nah, yang terakhir dalam subbab pertama yaitu keputusan dalam menilai. Untuk menilai subjek yang menjadi sasaran dan menilai program itu sendiri sehingga dapat dikatakan dan diperoleh bagaimana sih perolehan subjek dan perolehan guru pembimbing serta personil pelaksanaan lainnya. Jadi tuh dalam keputusan dalam menilai itu menilai semua, baik dari subjek, terus guru pembimbing dan si personil-personil yang mendukung tadi itu. Setelah membuat keputusan dalam memanajemen dan sebagainya, pasti ada kriteria sih keputusan itu baik nggak ya, keputusan yang diambil guru pembimbing tersebut baik apa enggak ya. Kriteria atau keputusan yang baik atau enggaknya itu dinilai bahwa si guru ini mau bertanggung jawab enggak sama keputusan yang diambil. Kalau keputusan ini baik, si guru akan mau bertanggung jawab tentang keputusan yang diambil, lalu melaksanakan segenap satuan layanan dan kegiatan pendukungnya dengan segala konsekuensi dan resikonya. Jadi tuh kalau udah ngambil keputusan, si guru pembimbing itu mau bertanggung jawab, terus mengambil semua konsekuensi yang ada, yang akan dihadapi, terus dan mau mengambil resikonya. Maka kalau guru pembimbing ini mau melakukan 3 ini dan menerima, maka keputusan yang diambil bisa dianggap keputusan yang baik. Yang terakhir pada bab ini tuh penggolongan produk perencanaan program. Produk perencanaan program itu suatu sifat yang kompleks baik dalam bentuk fisiknya, sistematis dasar maupun non fisik, yaitu karakter guru ataupun etos kerjanya. Nah, pengolahan produk perencanaan ini itu ada dua cara, yaitu satu, memenuhi kebutuhan segera. Penggolongannya itu memenuhi kebutuhan yang segera atau
atau jangka pendek dan memenuhi kebutuhan jangka panjang. Jadi rencananya itu rencana jangka pendek atau rencana jangka panjang itu harus digolongkan masing-masing. Next, bab selanjutnya yaitu bab 3, yaitu perilaku dan kinerja warga sekolah. Yang pertama, pengajar. Dalam penanganan efektif menghendaki pemahaman terhadap subjek sasaran. Oleh karena itu, pengajar harus memahami subjek sasaran itu. Yang di sini subjek sasarannya adalah peserta didik. Untuk memahami karakter peserta didik itu harus ada 3 komponen. Yang pertama adalah individu yang bersangkutan, pengajar dan juga peserta didik. Terus organisasi yang ada di sekolah itu dan interaksi keduanya. Jadi untuk memahami di sini tuh subjek sasarannya peserta didik, maka pembimbing harus berinteraksi dan berinteraksi juga mengetahui organisasi apa yang diikuti oleh sasarannya itu. Yang selanjutnya adalah mencoba memahami sifat-sifat manusia. Tentu saja sifat-sifat manusia itu kan berbeda-beda. Maka salah satu cara untuk menganalisis sifat manusia dapat menggunakan 5 prinsip dasar. 5 prinsip dasar tersebut adalah: yang pertama, manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Untuk mengetahui setiap sifat manusia itu, kita harus sadar bahwa setiap manusia itu berbeda perilaku karena kemampuan yang ada pada dirinya itu berbeda-beda. Yang kedua adalah manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, perilaku atau sifat yang ada pada diri peserta didik ataupun orang lain pun itu akan berkaitan dengan kebutuhan. Jadi bisa berbeda-beda karena kebutuhannya yang berbeda. Ketiga adalah orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Nah, sifat-sifatnya itu juga akan berkaitan dengan dia mengambil masa depannya itu seperti apa dan hal-hal yang harus dilakukan sejak dini itu seperti apa. Nah, maka akan mempengaruhi sifatnya. Terus yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Nah, sifatnya itu juga kan berkaitan dengan masa lalunya dan kebutuhannya itu seperti apa. Terus yang kelima, seseorang mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Nah, biasanya kan sifat itu bisa terlihat dari mimik muka. Dari mimik muka bisa kelihatan. Kalau senang tuh dia pasti mukanya itu auranya itu senang. Terus kalau nggak senang kan sih kayak gitu. Nah, selain 5 itu kita harus mengetahui juga bahwa banyak faktor lain yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Setelah mengetahui dan menganalisis bagaimana sifat-sifat peserta didik, kita lanjut ke memahami personil pelaksanaan yang menduduki jabatan. Di dalam sekolah itu ada 2 jabatan struktural, yaitu dari kepala sekolah, terus wakil, seterusnya sampai wali kelas dan BK. Jabatan fungsional itu jabatan yang guru sehubungan dengan tugas dan wewenangnya selaku pendidik dan pengajar. Untuk memahami personil yang ada dalam jabatan itu bisa menggunakan 2 prinsip tambahan. Bisa menggunakan prinsip yang tadi yang sudah disebutkan dan ditambah dengan 2 prinsip ini. Yang pertama, pejabat di sekolah memandang aktivitas dan lingkungan kerjanya dari segi tugas, wewenang, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diatur dalam etika jabatan. Dan yang kedua, memandangnya dari harapan-harapan masyarakat, orang tua dan pemerintah terhadap lembaga pendidikan tersebut. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat tadi, maka kita akan belajar tentang karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang pertama, fakta-fakta penting tentang perkembangan siswa. Karakteristik dan kebutuhan siswa itu kan tergantung dari perkembangan siswa itu.
Yang pertama, kematangan belajar. Faktor kematangan dan belajar memegang peranan yang penting dalam perkembangan siswa. Karena kematangan adalah terbukanya sifat-sifat bawaan yang ada pada diri siswa. Sedangkan belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan individu diri itu sendiri. Sehingga hubungan antara kematangan dan belajar adalah sebagai bahan dasar untuk perkembangan individu siswa. Nah, permulaan perkembangan adalah sebuah masa kritis. Kenapa disebut demikian? Karena ada keyakinan bahwa perilaku siswa yang dibentuk pada tahap pertama dari kehidupannya di dunia itu akan menjadi kebiasaan. Nah, pola itu cenderung melekat, tapi bukan berarti tidak dapat diubah. Ada 3 kondisi perubahan dapat terjadi. Yang pertama, bila siswa memperoleh bimbingan untuk membuat perubahan. Kedua, bila orang-orang yang dihargai siswa memperlakukannya dengan cara-cara baru atau berbeda dari awal tahap dia ditanamkan kepribadian itu. Terus yang ketiga, bila ada motivasi yang kuat dari diri siswa untuk membuat sebuah perubahan. Nah, macam-macam perkembangan siswa itu ada 6. Pertama, perkembangan siswa mengikuti pola tertentu dan yang dapat diramalkan. Maksudnya itu kayak, nanti dari 1 tahun dia itu dari umur 10 bulan dia mulai belajar merangkak, umur sekian dari belajar gini, umur sekian dia mengerti emosi. Itu kan dapat diramalkan dan sudah ada pola-pola tertentu. Yang kedua, setiap individu siswa itu berbeda. Ketiga, perkembangan siswa memiliki karakteristik perilaku. Tahap perkembangan siswa mempunyai risiko. Tahap perkembangan siswa dibantu dengan rangsangan. Dan yang terakhir adalah perkembangan siswa dipengaruhi oleh perubahan budaya. Nah, tahapan perkembangan siswa itu ada masa puber dan masa remaja. Masa puber ini 11 tahun sampai 15 tahun untuk perempuan, dan sedangkan untuk laki-laki itu 12 sampai 16 tahun usianya. Ciri-cirinya itu adalah pertumbuhan pesat dan perubahan mencolok dalam proporsi tubuh. Maksudnya tuh tambah tinggi. Terus kalau perempuan kan buat payudaranya sedikit lebih besar. Kalau laki-laki tumbuh ada bulu-bulu halus seperti kumis. Terus kalau perempuan juga menstruasi seperti itu. Nah, akibat perubahan pada masa puber itu yaitu akibat keadaan fisik dan sikap perilaku. Nah, pada masa-masa puber ini masa-masa bergejolak. Meskipun singkat, tetapi dapat merubah sikap dan perilaku siswa atau peserta didik itu. Masa puber ini ada bahayanya loh. Bahaya dari masa puber itu bahaya fisik dan juga bahaya psikologi. Bahaya fisik itu kurangnya hormon pertumbuhan, kurangnya hormon gonad ataupun hormon gonad yang berlebihan dalam diri siswa itu. Nah, dan bahaya dari psikologi itu membuatkan sikap dan perilakunya berubah tuh. Nah, itu bisa membuat konsep diri yang kurang baik, terus menurunnya prestasi hingga prestasi rendah, kurang persiapan untuk menghadapi perubahan pada masa puber, dan menerima tubuh yang berubah. Maksudnya tuh ada yang nggak menerima tubuh yang berubah dan kurang siap, jadi psikologinya terganggu. Yang selanjutnya adalah masa remaja. Masa remaja ini bermula dari umur 16 ataupun 17, berakhir pada usia 18 tahun. Terkesan singkat namun sangat berarti. Ciri-cirinya itu perkembangan fisik dan mental yang cepat. Terus mudah meningginya emosi. Minat masa remaja. Nah, tidak hanya perkembangan fisik dan meningginya emosi, tapi ada lagi tuh minat pada masa remaja. Minatnya itu muncul mulai minat, aku pengen ini, aku pengen itu. Mulai pada masa remaja itu mulai muncul minat seperti itu. Dari minat pribadi, minat kepada pendidikan, minat kepada pekerjaan, agama, dan yang lainnya.
macam-macam bahaya saat remaja. Tidak hanya masa puber yang ada bahayanya, tapi masa remaja juga ada bahayanya. Bahaya fisik itu kecanggungan dan kekakuan, cacat fisik yang dapat diperbaiki, bentuk tubuh yang kurang sesuai dengan jenis kelamin. Maksudnya itu kan ada kadang bahaya fisiknya tuh pada masa puber kan berubah tuh. Nah, ada beberapa yang nggak mengalami perubahan ataupun kurang sesuai dengan jenis kelamin ataupun kurang sesuai dengan kemauannya dia. Nah, itu bisa berakibat ke bahaya psikologi. Saat masa puber kan masih bergejolak tuh sikap dan perilakunya. Nah, masa remaja ini mulai mematangkan. Nah, jika masa puber kurang baik, maka memiliki perilaku dasar yang buruk. Terus terlambat matang, mungkin karena terlalu dimanja ataupun perubahan peran yang terjadi. Ada juga pasti ada yang mendukung, ada faktor-faktor yang mendukung, ada faktor-faktor yang menghalangi. Nah, faktor yang menghalangi itu tingkat perkembangannya yang mundur, tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan, terus tidak ada motivasi pada diri anak itu, kesehatan yang buruk, ataupun memiliki cacat tubuh, atau tingkat kecerdasan yang kurang atau rendah. Nah, pasti dari yang menghalangi pasti ada yang sedikit membantu atau faktor yang membantu dalam perkembangan itu. Pertama, tingkat perkembangan yang normal atau yang diakselerasikan, kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan, mempunyai motivasi, kesehatan yang baik, tidak ada cacat tubuh, terus kecerdasan yang tinggi. Jika tidak cerdas, bisa didukung dengan kreativitas. Lanjut ke bab 5, yaitu penelaahan kebutuhan bimbingan dan konseling dan penelaahan kebiasaan kerja personil. Yang pertama, penelaahan kebutuhan bimbingan konseling, penelaahan kebiasaan kerja personil, kebutuhan akan bimbingan konseling dan kinerja untuk memenuhinya. Sebelum menelaah bimbingan konseling, maka setidaknya sekolah harus mengetahui 4 hal. Yang pertama, sekolah dan murid harus mengetahui potensi dan bakat minatnya. Sekolah harus mengetahui lingkungan tempat murid berada, maksudnya itu di lingkungan perkampungan ataupun lingkungan perkotaan, kan tentunya memiliki perbedaan tuh untuk melakukan bimbingannya. Terus yang ketiga, sekolah harus mengetahui kemungkinan kesempatan yang dimiliki. Kira-kira murid itu bakal mempunyai kesempatan yang seperti apa, sehingga untuk melakukan bimbingannya itu lebih mudah dan terarah. Yang terakhir adalah sekolah harus mengetahui kondisi fisik ataupun psikis dari murid itu. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, maka memudahkan pembimbing untuk menyusun sebuah program. Beberapa cara untuk menyusun program itu, yang pertama, meminta arahan kepada pemimpin lembaga tentang program yang akan disusun. Terus, melakukan analisis kebutuhan subjek, melakukan analisis kebiasaan kerja personil, diskusi. Setelah diskusi, merumuskan tujuan, strategi, dan taktik, mendiskusikan konsep program itu seperti apa, menyusun bentuk akhir, dan menjelaskan. Jika ada saran, maka memilih saran untuk kegiatan sosialisasi produk atau program itu. Yang ke-9, mengkoordinasi program. Lalu memantau dan mengawasi pelaksanaan program. Setelah semuanya, mengadakan penyesuaian dalam pelaksanaan program tersebut. Butir-butir yang sudah disebutkan dapat diterapkan dalam menyusun program di sekolah yang melakukan bimbingan massal ataupun secara umum. Jika melakukan bimbingan perseorangan, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, yaitu hal pertama yang harus dilakukan adalah menyambut klien secara hangat. Ini sebenarnya tidak hanya perseorangan, tapi semua juga harus menyambut klien secara hangat. Tapi kan kalau perseorangan kan harus lebih ketara bahwa kita itu sangat hangat dan menerima mereka dengan segala kekurangan dan cerita-cerita mereka.
lalu mengatur formasi pelaksanaan bimbingan, memberikan penstrukturan, menerapkan asas-asas bimbingan konseling, menerapkan teknik-teknik dasar, mengevaluasi, membuat catatan dan menyusun laporan sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Penelaahan kebutuhan konseling. Yang pertama, menelaah kebutuhan eksternal. Penelaahan kebutuhan ini tidak hanya melihat input, proses, produk, dan output saja, melainkan juga melihat outcome. Jadi tidak hanya fokus input, proses, produk, ataupun output saja, tetapi kita harus melihat outcome juga. Lalu menelaah subjek sasaran akan bimbingan dan konseling secara internal. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelaahan kebutuhan. Pertama, mengidentifikasi apa yang ada. Nah, untuk mengidentifikasi ini kita memerlukan informasi. Jadi kita harus mengumpulkan informasi atau data baru kita dapat mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, kita harus mengidentifikasi apa saja yang harus ada. Maksudnya kan apa yang ada, maksudnya itu yang ada itu apa saja, terus yang seharusnya itu ada apa saja. Setelah itu mempertemukan perbedaan antara apa yang ada dan seharusnya ada dalam sebuah matriks seperti tabel gitu. Yang ada ini disebutkan, yang seharusnya ada itu ini, lalu dilihat perbedaannya itu apa dan yang kurang apa. Nah, kalau sudah mengetahui perbedaannya, mengurutkan kebutuhan dalam skala prioritas. Setelah mengetahui perbedaannya, oh yang seharusnya itu ada ini dan yang ada itu ini, berarti kurang ini dan kita mengurutkan apa sih yang harus diprioritaskan, yang harus ada itu apa, seperti itu. Lalu penelaahan kebiasaan kerja personil pelaksanaan. Untuk menelaah kebiasaan kerja personil dan pelaksanaan itu, kita harus mengetahui kewajiban dan tugas kepala dari semua struktur atau jabatan yang ada, seperti kewajiban dan tugas kepala sekolah, terus kewajiban dan tugas wakil kepala sekolah, kewajiban dan tugas guru mata pelajaran, kewajiban dan tugas wali kelas, staf administrasi, dan yang lain sebagainya. Kebiasaan kerja personil ini yang dapat ditelaah dan dapat dipahami atas dasar prinsip bahwa pandangan, sikap, dan perilaku mereka itu dipengaruhi oleh tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang ada dalam memegang etika jabatan tertentu, serta perilaku dan kebiasaan kerja ini juga sesuai dengan harapan masyarakat, orang tua, dan pemerintah terhadapnya. Sebenarnya langkah-langkah penelaahan ini sama dengan langkah-langkah menelaah kebutuhan subjek sasaran, cuma lebih melihat tentang tugas dan wewenangnya, biasanya dipengaruhi oleh hal itu, kebiasaan-kebiasaan personilnya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam perumusan tujuan. Empat karakteristik yang harus ada dalam merumuskan tujuan, biasanya disebut dengan kriteria A, B, C, D. Yang pertama A, audiens, yaitu setiap rumusan harus ada unsur peserta atau subjek. Yang B, behavior, harus ada unsur perubahan kinerja sebagai hasil pelaksanaan program. Yang ketiga degree, A, B, C. Condition maksudnya itu dalam kondisi apa dan bagaimana kinerja itu akan ditampilkan. Yang terakhir degree, dan seberapa jauh perubahan itu diinginkan. Perumusan tujuan itu didasarkan atas hasil penelaahan kebutuhan yang telah diurutkan dalam suatu prioritas. Pengukuran pencapaian rumusan tujuan itu dapat dilakukan dengan cara tes maupun non-tes. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara merumuskan tujuan, kita lanjut ke strategi dan taktik untuk mencapai tujuan.
Strategi untuk mencapai tujuan itu bisa dilakukan secara bertahap, yaitu tingkatan tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai. Terus hubungan tujuan, strategi, dan taktik. Lalu ada taktik untuk penampilan proses efektif. Setelah membahas tentang strategi, maka kita perlu mengembangkan taktik untuk mencapai sebuah tujuan proses. Nah, dalam mengembangkan taktik ini kita harus melakukan layanan bimbingan dengan menyiapkan dan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, uraian kegiatan. Lalu, tempat dan waktu pelaksanaan. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan dan perannya masing-masing. Penyediaan alat dan perlengkapan yang hendak digunakan. Dan yang terakhir adalah rencana, penilaian, dan tindak lanjut. Nah, dalam melakukan hal-hal tersebut, maka sebuah proses dan taktik pun akan lebih efektif, tidak gerasa-gerusu, dan sudah direncanakan. Setelah melakukan rencana itu, maka adalah rekapitulasi program. Hal ini dilakukan untuk melihat apa saja program yang sudah dilakukan dan melihat bagaimana perkembangannya. Hal ini bisa menggunakan dengan metode catur bulan atau satu program. Jika 1 tahun ada 3 catur bulan, maka tekanan tiap program di tiap catur bulan harus ditonjolkan. Jadi laporan itu ada 3, kan ada 3 catur bulan dalam 1 tahun, maka setiap catur bulan ini harus ada program apa sih yang ditonjolkan dalam 1 catur bulan. Nah, setelah itu anggaran biaya penanganan efektif. Untuk menentukan anggaran tentunya berbeda-beda kan. Yang pertama, bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, pendekatan subjektif. Maksudnya itu tiap sekolah kan pasti sudah mempunyai anggaran dalam setiap tahunnya untuk membeli apa saja. Nah, biasanya kalau menggunakan pendekatan ini, maka anggaran yang direncanakan akan harus sesuai dengan bukan harus sesuai sih, biasanya sesuai dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya habis berapa anggarannya, maka tahun ini akan disediakan anggaran seperti itu. Nah, yang kedua adalah pendekatan tugas, yaitu setiap satuan layanan akan memiliki sebuah program, tujuan, cara mencapai tujuan, dan pendukung lainnya. Atas dasar itulah anggaran bisa direncanakan dan dilaporkan pada pemimpin saat menyampaikan sebuah program. Cara ini bisa digunakan untuk tiap-tiap catur bulan. Jadi setiap satu catur bulan, satu program itu si pembimbing itu menyiapkan anggaran itu butuh apa saja. Tujuannya ini, untuk mencapai tujuan ini, prosesnya seperti ini, membutuhkan alat ini, dan akhirnya nanti berapa anggaran yang dibutuhkan. Lalu itu dilaporkan kepada pemimpin atau kepala sekolah agar disediakan anggarannya. Yang terakhir adalah pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini dilihat dari bagaimana pelayanan diberikan. Biasanya dalam pendekatan ini tuh pelayanan yang diberikan itu optimal, yang menuntut guru pembimbing itu harus mempunyai inisiatif dan kreativitas, sehingga guru pembimbing akan memberikan layanan yang sangat optimal. Biasanya sekolah-sekolah yang seperti ini itu akan memberikan apa saja asal bimbingan yang diberikan benar-benar optimal, sehingga guru itu dapat mengetahui dapat merumuskan sendiri, butuh alat ini agar hasilnya lebih optimal, jadi perlu alat ini, harganya segini, jadi anggarannya seperti ini, seperti itu. Selanjutnya adalah siklus implementasi program. Siklus implementasi program adalah suatu proses di mana satuan layanan dan satuan pendukung dilaksanakan dalam satuan urutan kegiatan. Nah, dalam siklus implementasi ini itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini tahap perkenalan programnya. Bagaimana sih program ini? Seperti ini. Lalu tahap pelaksanaan, maka melaksanakan program yang telah dibuat itu. Dan tahap pemantapan. Tahap pemantapan ini puncaknya dari semua tahap, sehingga peserta didik itu, siswa itu bisa
mencapai tujuannya, sudah melihat apa sih yang dicapai dari program ini, lalu tahap pencapaian tujuan. Ini kalau diagram itu gini, tahap perkenalan, tahap pelaksanaan, lalu tahap pemantapan, lalu tahap pencapaian tujuan. Nah, tahap pencapaian tujuan ini itu sudah melihat apa saja yang akan dicapai, sehingga setelah melaksanakan dan pemantapan akan mencapai tujuan itu. Nah, yang terakhir adalah tahap tindak lanjut. Setelah melakukan serangkaian kegiatan, maka akan ditindaklanjut. Bagaimana sih manfaat ini? Tujuannya sudah tercapai semua atau tidak? Seperti itu. Bab 8 adalah manajemen saluran penanganan. Saluran penanganan dalam onigram bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebuah garis penghubung atau jalur dalam penyelenggaraan program satuan layanan dan satuan pendukung layanan kepada sasaran, yaitu siswa. Saluran penanganan di luar sekolah adalah jalur penanganan dan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga referral yang ada di daerah setempat. Beda dari manajemen saluran penanganan dan sosialisasi program, yaitu kalau manajemen saluran penanganan ini dilakukan pada personil pelaksana yang belum menunjukkan kewajiban dan tugas-tugas sehubungan dengan BK. Sementara sosialisasi bermaksud mengkomunikasikan dan mengajak sasaran program bersama-sama merealisasikan program. Terus saluran atau jaringan penanganan efektif. Manajemen saluran penanganan efektif dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi sendiri adalah pertukaran pesan antara personil dengan orang lain, dengan yang terlibat dalam penanganan itu. Kalau jaringan komunikasi formal itu ada jaringan ke bawah, jaringan komunikasi ke atas, atau jaringan ke atas, komunikasi horizontal. Komunikasi ke bawah ini komunikasi pemimpin atau kepala sekolah kepada pembimbing. Maksudnya itu kepala sekolah itu berbicara atau komunikasi dengan pembimbing, guru pembimbing itu, apa yang kamu butuhkan, apa saja layanan atau program yang akan kamu buat, seperti itu. Fungsinya agar lebih lancar dalam memberikan saran ataupun menyiapkan program yang akan dilakukan. Lalu komunikasi ke atas, yaitu guru pembimbing pada kepala sekolah. Bila saat menyampaikan saat menyampaikan sebuah program ataupun menyarankan ide. Komunikasi ke atas ini fungsinya agar komunikasi ke bawah itu juga lebih mudah. Maksudnya itu agar kepala sekolah itu menyarankan ide lebih mudah karena ada komunikasi ke atas. Yang selanjutnya adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi dengan pihak terkait seperti pendukung. Hal ini bertujuan untuk mengoordinasi program-program dengan pihak tertentu. Sedangkan jaringan komunikasi informal ini terjadi apabila guru pembimbing berkomunikasi kepada personil lainnya tanpa memperhatikan posisi mereka dalam struktur organisasi. Jadi komunikasinya itu nggak melihat ini komunikasi ke atas ataupun komunikasi ke bawah. Hal ini bisa mengundang atau membuat sebuah kabar angin. Nah, kabar angin ini tidak bisa diprediksi, menyebarnya juga terlalu cepat. Biasanya juga kabar angin ini sesuai dengan kelompoknya, maksudnya itu kan dari mulut ke mulut kabar angin itu, jadinya sesuai dengan kelompok di mana si penyebar itu bersosialisasi, seperti itu. Selanjutnya adalah perencanaan implementasi manajemen saluran. Yang pertama, perencanaan manajemen saluran. Tentunya sebelum melakukan komunikasi, kita harus perencanakan apa saja yang perlu dibahas agar lebih efektif. Jadi komunikasi tidak hanya mengobrol-ngobrol saja nggak jelas, tetapi sudah direncanakan, nanti aku akan tanya ini, ngomong ini, membahas tentang ini. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Langkah-langkahnya adalah menghubungi pihak terkait,
lalu mulai pembicaraan dan menghadapi apa yang akan terjadi dan mengatasi hambatan apabila ditemui. Implementasi manajemen saluran penanganan. Dalam implementasi, guru pembimbing merupakan pihak utama di dalam saluran penanganan, sementara pihak penghubung adalah pihak yang disertakan dalam membuka jalan permasalahan. Nah, setelah dibuka jalan permasalahan kan guru pembimbing ini tahu permasalahannya seperti apa, jadi guru pembimbing dapat memulai sebuah jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang terakhir, ini bab terakhir ya dalam pembahasan, yaitu evaluasi proses dan hasil serta tindak lanjutnya. Yang pertama, kita harus mengetahui model-model evaluasi. Ada evaluasi measurement dari Thorndike, model goal attainment dari Tyler, model CIIP dari Stufflebeam, model judgment dari Stick, model discrepancy dari Profus, model goal-free evaluation dari Scriven, dan model illuminatif dari Bartlett dan Hamilton. Selanjutnya adalah menilai proses dan penanganan. Yang pertama adalah mengembangkan alat ukur pada dasarnya hampir sama dengan mengembangkan alat ukur untuk hasil belajar, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan sasaran penilaian, membuat kisi-kisi, membuat instrumen, dan mengedit butir-butir dan menyusunnya. Yang kedua, mengembangkan kriteria penilaian. Dengan adanya kriteria pengenalan itu, maka jelas sebagai ukuran pembandingan dengan ukuran pembanding. Penilaian itu lebih jelas. Ada patokan yang digunakan untuk meneropong sesuatu, dan apa yang dilakukan oleh penilai dapat dikaji ulang. Lalu penilaian formatif. Ada dua jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam penilaian formatif ini, yakni evaluasi pelaksanaan dan memonitor kemajuan. Evaluasi pelaksanaan kan sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa evaluasi dari pelaksanaan itu dan memonitor kemajuan apa saja yang diraih dari kegiatan atau program itu. Lalu penilaian proses. Penilaian proses ini pada saat menilai ini pembimbing harus fokus dalam melihat dan menilai siswa saat proses belajar ataupun saat proses bimbingan langsung. Karena menilai proses, jadi kan harus melihat proses-proses yang dilalui peserta didik atau siswa itu, apakah ada kemajuan, apakah bisa berubah lebih aktif ataupun yang lainnya. Lalu menilai diri sendiri. Selain yang menilai siswa itu ada kemajuan atau tidak, siswa juga harus mampu menilai diri sendiri. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab dan menerima konsekuensi apa yang dilakukan adalah diri siswa itu sendiri, sehingga mereka harus mampu menilai diri mereka sendiri. Yang selanjutnya juga adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan pada akhir masa program atau 1 catur bulan dan 1 tahun pelajaran. Jadi setiap satu program yang sudah dilaksanakan maka ada evaluasi. Setelah dan 1 tahun pelajaran itu ada evaluasi lagi. Jika 1 tahun ada 3 catur bulan, maka saat nanti evaluasi hasil maka ada tiga evaluasi hasil ini. Yang selanjutnya adalah perolehan siswa dan guru pembimbing. Yang dimaksud adalah pencapaian pada ukuran keadaan yang dikehendaki dan pada setiap pencapaian tujuan yang ditetapkan, meliputi penampilan usaha, partisipasi, pemahaman, perkembangan, dan seterusnya. Maksudnya itu perolehan siswa dan guru pembimbing itu apa saja? Bisa dilihat dari partisipasi siswa ini, misalnya awalnya dulu nggak aktif, sekarang malah makin aktif. Lalu dia susah memahami pelajaran, sekarang mudah memahami pelajaran. Dulu dia hanya bosan dan diam saat pelajaran, sekarang dia sudah mampu menjawab soal. Perkembangannya dulu sikapnya sangat kurang baik, sekarang dia mulai memperbaiki sikapnya, sopan dan lain-lain. Maka
harus diketahui perolehan apa yang didapat siswa dan guru pembimbing itu. Lalu menilai dampak keseluruhan program. Setelah mengevaluasi kan ada hasilnya tuh, hasil akhir dari evaluasi program-programnya. Dan dampaknya itu apa saja, ada dampak buruknya enggak. Nah, jika ada dampak buruknya, maka di program yang selanjutnya harus mengantisipasi nih agar dampak buruk tidak ada lagi. Tidak ada dampak buruk yang sama dalam program yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut penanganan. Nah, kan kalau misalnya ada dampak yang buruk nih, dampak buruk pada siswa, maka akan ada tindak lanjut penanganan ke depannya. Dan tindak lanjut mengenai program-program itu, apa yang harus diperbaiki, terus program apa yang harus ditetapkan di catur ulang selanjutnya agar berkesinambungan dan dapat memberikan hasil yang optimal kepada peserta didik. Nah, setelah apa yang tadi dijelaskan, kita dapat tahu kan apa saja sih administrasi dan manajemen yang harus kita lakukan agar melakukan bimbingan itu lebih efektif. Terus tahap-tahapan masa pertumbuhan itu seperti apa agar kita dapat menyikapi, dapat melakukan bimbingan tidak salah dan mengarahkan peserta didik itu lebih baik. Terus tahapan-tahapan buat mengevaluasi itu seperti apa, terus kita harus menggunakan modal seperti apa. Nah, saat membuat program kita harus bagaimana, apa saja yang harus disusun. Dan saat melakukan komunikasi, bagaimana sih caranya berkomunikasi kepada atasan, lalu ke atasan ke bawahan, dan ke alat pendukung. Semua sudah dijelaskan tadi. Dan juga cara untuk melihat hasil dan melakukan hasil, serta menindaklanjuti program-program bimbingan yang sudah ada. Semoga bermanfaat ya penjelasan yang tadi. Jika ada yang kurang paham, gak apa-apa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di bawah tuh. Oke, see you next time kawan-kawanku. Annyeong.